Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurul Hanifah dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi pendidikan biologi. Nah, kakak sedang melakukan kegiatan praktik mengajar di SMP Muhammadiyah Pemuntapan untuk beberapa pekan. Salam kenal adik-adik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya adik-adik. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup beserta contohnya makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dan juga tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Yang pertama, kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Coba adik-adik perhatikan gambar yang sudah kakak tampilkan. Dapatkah adik-adik memberitahu kakak benda-benda yang kakak tampilkan ini yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup dan kelompok benda tak hidup? Ayo coba disimak. Pohon, kupu-kupu, manusia itu termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup. Sedangkan pintu, kursi, meja termasuk ke dalam benda tak hidup atau benda mati. Nah, jadi dengan demikian antara makhluk hidup dan juga benda tak hidup itu kita dapat kelompokkan berdasarkan ciri-ciri kehidupannya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bergerak. Yang kedua, membutuhkan makan dan juga minum. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang keempat, bernafas. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, ekskresi atau mengeluarkan sisa zat sisa maksudnya. Kemudian yang ketujuh ada berkembang biak. Yang kedelapan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, adik-adik ayo coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama bergerak. Manusia, tumbuhan dan juga hewan semuanya dapat bergerak. Manusia dapat berlari dan juga berenang karena memiliki sistem gerak. Sedangkan pada ikan misalnya, ikan itu dapat berenang karena memiliki sirip. Sirip ini adalah alat gerak pada ikan. Tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi gerak pada tumbuhan tidak terlihat berpindah tempat. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua, memerlukan makan dan juga minum. Makanan yang dimakan oleh makhluk hidup digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi inilah yang akan makhluk hidup gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Air yang kita minum digunakan sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Rangsangan berupa sentuhan, panas, dan juga dingin dan lain-lain. Nah, contohnya pada tumbuhan putri malu. Putri malu apabila kita sentuh pasti dia akan kuncup. Nah, itu yang dinamakan dengan rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Berupa sentuhan.
Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya oleh setiap makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, untuk memudahkan mengenali. Yang kedua, untuk memudahkan mempelajari. Kemudian yang ketiga, untuk membandingkan makhluk hidup. Yang keempat, untuk memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui spesiesnya atau jenisnya. Carolus Linnaeus adalah orang yang pertama kali yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya, taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun ya, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Bisa berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri sifatnya, bisa berdasarkan hubungan kekerabatannya, bisa juga berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, bisa juga berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Adik-adik, berikut adalah tampilan urutan tingkat taksonomi. Selanjutnya, klasifikasi animalia atau hewan. Di sini kakak ambil contoh burung merpati ya adik-adik. Nah, urutan yang pertama ada kingdom. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Columbiformes, familinya Columbidae, genusnya Columba, spesiesnya Columba livia atau burung merpati. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan. Di sini kakak ambilkan contoh tumbuhan buah pir ya adik-adik. Urutan yang pertama ada kingdom. Kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Rosales, famili Rosaceae, genus Pyrrhus, spesies Pyrrhus communis. Ya adik-adik, mari kita simpulkan pada pembelajaran kali ini materi klasifikasi makhluk hidup. Tadi ada apa saja? Makhluk hidup contohnya pohon, kupu-kupu, manusia, sedangkan benda mati atau makhluk tak hidup itu termasuk meja, kursi, bola, pintu. Nah, itu termasuk makhluk tak hidup atau benda mati. Jadi dengan demikian makhluk hidup dengan makhluk tak hidup kan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama tadi bergerak, yang kedua makan minum, yang ketiga peka terhadap rangsang, yang keempat bernafas, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam ekskresi, yang ketujuh berkembang biak, yang kedelapan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian tadi pengertian klasifikasi makhluk hidup apa? Coba. Ya, suatu cara untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Kemudian tujuan mengklasifikasi makhluk hidup untuk memudahkan mengenali, untuk memudahkan mempelajari, serta untuk membandingkan makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang terakhir, pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi Carolus Linnaeus itu adalah orang yang pertama kali yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian kakak tampilkan urutan tingkat takson. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan, kemudian ada phylum, kemudian ada kelas, ordo, family,
genus, dan spesies. Spesies itu termasuk jenisnya ya, termasuk ke dalam jenis apa, apakah tumbuhan, apakah hewan, seperti itu ya adik-adik. Kemudian tadi kakak juga sudah contohkan klasifikasi makhluk hidup yang hewan maupun tumbuhan ya. Nanti dipelajari kembali. Untuk pembelajarannya cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila kakak ada salah kata. Kemudian sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Kita nanti ketemu lagi pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Jangan lupa belajar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.